Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 259 Status keluarga. Pada akhirnya, Chu Chen tidak menelepon. Song Yan tidak akan pernah bertanya tentang urusannya. Tetapi ketika dia meneleponnya saat ini, dia merasa seperti dia tidak memiliki 300 tael perak di tempat ini. Tentu saja, Chu Chen memiliki hati yang terbuka. Meskipun dia dan Nona Xiao tinggal di bawah satu atap, keduanya tidak bersalah. Chu Chen mengirimi Ning Zizu lokasi dan memintanya untuk menjemputnya langsung di sini besok. Memikirkan pertempuran besok, mata Chu Chen bersinar terang. Ning Zimo mendirikan ring di sasana tinju bawah tanah Yongye dan menerima tantangan dari orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun. Selama lebih dari 5 tahun, tidak ada yang berhasil menantang Ning Zimo. Meskipun pertempuran ini dikatakan untuk membantu Ning Zizu, Chu Chen juga memiliki semangat juang yang kuat di hatinya. Telepon bergetar dan Ning Zizu menanggapi pesan tersebut. Ning Zizu, Chu Chen. Ning Zizu, penempatannya salah. Chu Chen, ya. Besok kamu bisa langsung datang ke sini sesuai statusmu. Keluarga Ning. Wajah Ning Zizu penuh dengan pertanyaan. Posisi Chu Chen jelas bukan keluarga Song, tapi tidak jauh dari keluarga Song. Apa maksud Chu Chen? Di sampingnya, Pang Zongxiao merenung sejenak dan berkata, mungkin Chu Chen tidak ingin keluarga Song tahu bahwa dia akan pergi ke sasana tinju bawah tanah untuk bertinju. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Ning Zizu tidak banyak berpikir. Tangannya sedikit gemetar. Guru, apakah menurutmu Chu Chen dapat mengalahkan kakak kali ini? Pang Zongxiao merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak tahu batasan Chu Chen, tapi sangat sulit untuk mengalahkan Ning Zimo. Ning Zizu tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Apapun yang terjadi, aku akan terus berusaha dan aku tidak bisa membiarkan adikku tenggelam seperti ini. Malam yang sunyi, Xiao Lang sedang berbaring di tempat tidur, tidak mengantuk sama sekali. Dia selalu merasa ada sesuatu di bawah tempat tidur, tapi dia tidak berani melihat keluar. Dia memegang erat bungkusan yang diberikan Chu Chen di tangannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa bungkusan itu bisa menghalangi ular dan racun serangga mendekat, setidaknya memegangnya di tangannya memberinya rasa aman. Xiao Lang mengeluarkan ponselnya. Dia baru saja menambahkan Chu Chen sebagai teman hari ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim pesan. Apakah kamu tertidur? Begitu Chu Chen berbaring, dia mengira Ning Zizu lah yang mengirim pesan lain. Dia membukanya dan melihatnya. Dia terkejut dan kemudian mengerti bahwa Xiao Lang mungkin masih dalam keadaan ketakutan dan tidak bisa tidur. Kamu tidurlah. Aku akan berjaga-jaga, jawab Chu Chen. Xiao Lang tidak pernah merasa lega setelah melihat pesan orang lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan ingin mengirim pesan kembali ke Chu Chen. Telepon ke samping dan menutup matanya untuk bersiap tidur. Ponsel Chu Chen tiba-tiba berdering. Kakak ipar, saya mengirim orang untuk mencari sepanjang hari-hari ini. Tetapi saya tidak menemukan orang yang Anda cari. Kami akan terus mencarinya besok. Song Qiu melaporkan situasinya kepada Chu Chen. Ngomong-ngomong, kakak ipar, kamu belum kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Chu Chen bergumam, ada yang harus kulakukan dan aku agak jauh. Aku tidak akan kembali malam ini.
Song Qiu tidak bertanya lagi dan menutup telepon. Setelah seharian bekerja keras, Song Qiu berbaring di tempat tidur dan bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba dia menjadi tertarik dan membuka orang terdekat. Hampir di saat yang sama, Chu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan membuka orang terdekat. Mungkin seseorang di sekitar telah melihat Yang Xiaojin hari ini. Song Qiu dan Chu Chen melihat nama-nama yang dikenalnya secara bersamaan. Song Qiu diam selama beberapa detik dan dengan hati-hati mengirim pesan ke Chu Chen. Setelah beberapa saat, ketika Chu Chen tidak menjawab, Song Qiu tidak bisa menahannya dan berteriak, "Kakak ipar!" Tanda seru merah. Wajah Song Qiu menjadi gelap. Dia diblokir. "Kakak ipar ada di dekat sini. Kenapa kamu tidak pulang?" Song Qiu melompat dan memikirkan kemungkinan di benaknya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Apakah ini akan menyebabkan perubahan dalam keluarga? Song Qiu berada dalam masalah. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah jika saudara perempuan ketiga dan saudara iparnya memiliki anak di masa depan, dan jika mereka berpisah, nama keluarga siapa yang akan dimiliki anak itu? Tidak mengherankan, Chu Chen tidak dapat menemukan petunjuk apapun di antara orang-orang di dekatnya. Jadi dia hanya bisa meletakkan ponselnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Ada kompleks perumahan yang berjarak kurang dari 10 km dari rumah ini. Wu Xin sedang duduk di sofa, dan seorang pria muda melaporkan informasi kepadanya. Xiao Lang dan Chu Chen tinggal di rumah itu malam ini. Tapi selain rangkaian ilusi hipnosis, tidak ada petunjuk yang tersisa di sana. Susunan ilusi hipnotis tidak dapat mewakili sekte dewa penyihir. Wu Xin berkata, "Beritahu semua orang untuk tidak mendekati rumah itu." Wu Xin sedikit mengangkat bibirnya. Pertama kali dia tiba di kota Chan, dia memindahkan tuan rumah dewa hantu Gu. Wu Xin mengetahui kekuatan Chu Chen dan tentu saja tidak berani memprovokasi dia. Karena Chu Chen sedang mencari tuan rumah dewa ilusi Gu, akan lebih mudah untuk menanganinya. Wu Xin sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Ketika Penatua Wu Qing tiba, gunakan tuan rumah dewa ilusi Gu sebagai umpan untuk membiarkan Chu Chen melemparkan dirimu ke dalam jebakan. Senyuman muncul di wajah Wu Xin. Tuhan benar-benar membantuku. Malam berlalu tanpa angin atau ombak. Chu Chen membuka pintu dan berjalan ke bawah. Xiao Lang sudah duduk di sofa di lantai pertama dengan ekspresi lelah di wajahnya. "Saya khawatir saya tidak banyak tidur sepanjang malam. Mari kita sarapan nanti dan tidur." Chu Chen berjalan sambil tersenyum. "Jika penggemarmu melihatmu seperti ini, aku tidak tahu betapa tertekannya mereka." Xiao Lang berdiri dan menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Jin. Mereka benar-benar bisa menjaga ketenangan mereka." Chu Chen berkata, "Kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan mendengarkan nasib." "Kapan kamu berangkat?" Xiao Lang bertanya. "Tunggu seseorang datang menjemputku," kata Chu Chen. Melihat ekspresi Xiao Lang yang agak panik, Chu Chen berkata, "Jangan khawatir. Jika tidak ada gerakan tadi malam, kemungkinan besar dia tidak akan melakukannya. Datang hari ini." Chu Chen merenung sejenak, berkata, "Sebenarnya, kamu bisa kembali dan pergi ke Xiacheng secepatnya. Jika ada berita di sini, aku akan segera memberitahumu." Xiao Lang mengerutkan kening. "Sebaiknya aku menunggu dan berangkat besok pagi."
Kalau begitu malam ini, Chu Chen hendak berbicara ketika dia bertemu dengan mata Xiao Lang dan menatap Chu Chen dengan sedikit memohon. Chu Chen tidak punya pilihan selain mengangguk. Oke, terus tunggu dan lihat. Chu Chen tidak memiliki harapan apapun di dalam hatinya. Tapi sekarang tidak ada jalan lain. Saat Chu Chen duduk, ponselnya berdering. Mengambilnya dan melihatnya, Chu Chen tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Dia tanpa sadar menatap Xiao Lang, lalu duduk di sofa dan menjawab telepon. "Selamat pagi, istriku." Song Yan berkata, "Jam berapa kamu berangkat hari ini?" Baru kemudian Chu Chen ingat bahwa dia telah berjanji pada Song Yan untuk menemaninya ke Yongye. "Xiao Zhu dan aku akan menjemputmu ketika waktunya tiba," jawab Chu Chen, mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutup telepon. "Status keluargaku cukup baik." Xiao Lang memandang Chu Chen. "Aku keluar sepanjang malam dan tidak diinterogasi." Chu Chen merasa malu. Tentu saja, orang luar tidak tahu bahwa dia dan Song Yan hanyalah suami istri selama 5 tahun. Wajar jika Song Yan tidak menanyakan apapun padanya. Chu Chen segera menerima telepon lagi dari Ning Zizu. "Aku akan pergi ke Yancheng sekitar jam 12. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi?" Chu Chen bertanya pada Xiao Lang. Bab 260. Semoga sukses untuk bos. Ada kegugupan yang tak bisa disembunyikan di mata Xiao Lang. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Silakan. Mungkin musuh dalam kegelapan hanya mengetahui kamu ada di sini dan tidak berani melakukan gerakan apapun." Chu Chen mengangguk. Tebakan Xiao Lang bukannya tidak masuk akal. Orang dalam kegelapan adalah anggota dari Sekte Wushen. Chu Chen telah berurusan dengan Sekte Wushen. Kemungkinan besar pihak lain mengenalinya dan mewaspadainya kali. Itu akan membuat pihak lain merasa sedikit malu. Mengenai keselamatan Xiao Lang, Chu Chen tidak khawatir. Dengan jimat pengusir roh yang melindungi tubuhnya, jika Sekte Dewa Penyihir membiarkan racun menyelinap masuk, itu tidak akan mengancam Xiao Lang, akan lebih baik lagi. Di luar rumah, Kiao Changsheng, tetua lembah pengobatan Lingnan, telah menunggu. "Kalau begitu kamu harus memperhatikan dirimu sendiri," Chu Chen berkata. "Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu, dan ingatlah untuk membawa sachet itu bersamamu." Gambaran ular, serangga, dan zat beracun lainnya terlintas di benak Xiao Lang, dan dia bergidik tanpa sadar. Pada pukul 12 siang, sebuah mobil berhenti di depan pintu tepat waktu. Ponsel Chu Chen juga berdering. "Aku pergi dulu." Chu Chen berdiri, "Hati-hati." Hati Xiao Lang tiba-tiba menegang. Ketika Chu Chen ada, dia merasakan rasa aman yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Melihat Chu Chen hendak pergi, Xiao Lang segera menjadi gugup. "Aku bahkan merasakan hembusan angin menerpaku dengan hawa dingin yang menusuk." Begitu Chu Chen membuka pintu, Xiao Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Chu Chen!" Chu Chen berbalik dan tersenyum tipis. "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Chu Chen keluar dari pintu dan masuk ke dalam mobil. Ning Zizu mengemudikan mobilnya sendiri. "Paman Chu." Ning Zizu melirik dengan rasa ingin tahu ke rumah di belakang Chu Chen. Ketika Chu Chen membuka pintu, Ning Zizu melihat sosok yang dikenalnya melalui jendela mobil. Tentu saja Ning Zizu tidak berani bertanya terlalu banyak tentang urusan pribadi Paman Chu.
Kembalilah ke keluarga Song dulu dan bawa Yan Yan bersama kami, kata Chu Chen langsung setelah masuk ke dalam mobil. Ning Zizu tertegun sejenak, lalu mengangguk, kurang dari 5 menit jauhnya. Dia tidak memahami dunia Paman Chu dan tidak berani bertanya. Setelah menjemput Song Yan, kami langsung menuju Yangcheng. Jam berapa mulainya? Tanya Chu Chen di dalam mobil. Jam 4 sore, Ning Zizu berkata. Ayo pergi sekarang. Ning Zizu berhenti. Paman Chu akan pergi ke sasana tinju bawah tanah untuk pertama kalinya. Jadi pergilah ke sana terlebih dahulu untuk merasakannya. Suasana. Chu Chen mengerti bahwa Ning Zizu ingin dia beradaptasi dengan suasana sasana tinju bawah tanah Yongye. Dalam pertarungan ring di sasana tinju bawah tanah, kamu harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Song Yan memandang Chu Chen dengan cemas. Jika ada perubahan di atas ring, kamu tidak boleh pamer. Kontrak hidup dan mati? Chu Chen tidak mengharapkan ini. Mungkin inilah perbedaan antara dunia bawah tanah dan dunia luar. Memang ada kontrak hidup dan mati. Tetapi bahkan di sasana tinju bawah tanah, jarang terjadi pemukulan sampai mati. Ning Zizu berkata, orang yang bertanggung jawab atas Yongye akan memiliki pengawasan dan keseimbangan dalam hal ini. Dan di masa lalu 5 tahun, banyak orang menantang saudaraku. Meskipun mereka semua gagal, hidup mereka tidak khawatir. Chu Chen melirik Ning Zizu. Kata-kata hidup ini aman memiliki arti tertentu. Inilah yang disebut hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa lepas. Chu Chen mengerti, di tempat seperti sasana tinju bawah tanah, jika pukulan Anda tidak cukup keras atau tegas, Anda bisa terjatuh kapan saja. Ning Zizu pergi ke gedung Yangcheng Guangming. Mungkinkah sasana tinju bawah tanah Yongye berada di gedung Guangming? Song Yan tidak dapat mempercayainya. Kamu benar. Ning Zizu sudah menemukan tempat parkir. Song Yan tertegun sejenak. Guangming Group adalah raksasa bisnis di provinsi Guangdong, yang melampaui 100 perusahaan teratas. Song Yan tidak pernah membayangkan bahwa raksasa grup seperti itu dapat dikaitkan dengan Yongye. Ning Zizu menjawab dengan santai, tidak banyak sasana tinju bawah tanah. Tetapi di balik setiap sasana tinju bawah tanah, ada dukungan modal. Yongye dapat disebut sebagai sasana tinju bawah tanah terbesar di provinsi Guangdong, dan grup Guangming hanyalah salah satunya. Seorang bos. Song Yan kembali terkejut. Kata-kata Ning Zizu mengandung pesan samar. Latar belakang Yongye jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mereka bertiga memasuki lift. Ning Zizu mengeluarkan kartu sifat hitam, merasakannya di lift, dan menekan tombol ke lantai 3 negatif. Pada saat yang sama, Ning Zizu memperkenalkan, seluruh 3 lantai bawah tanah gedung Guangming adalah tempat Yongye. Yongye juga menerapkan sistem keanggotaan. Hanya anggota dengan kartu hitam yang dapat dengan bebas masuk dan keluar Yongye. Sambil berbicara, lantai 3 tercapai dan pintu lift terbuka. Song Yan merasakan kegugupan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya dan tanpa sadar mengepalkan ujung bajunya. Namun, adegan pertama yang dilihatnya setelah keluar dari lift berada di luar imajinasi Song Yan. Dalam imajinasi Song Yan, tempat seperti itu pasti kacau dan berisik, bercampur dengan naga dan ular, penuh kekacauan, teriakan, kegilaan, del.
Tapi yang muncul di hadapanku adalah kemewahan. Ada karpet lembut di bawah kaki Anda, dinding di kedua sisinya diukir dengan pola yang indah, dan dekorasi di dinding di atas kepala Anda juga sangat megah. Beberapa wanita jangkung berdiri di samping lift, dan salah satu dari mereka maju dengan senyuman di wajahnya. "Selamat datang di Yongye, bos. Apakah Anda punya janji?" Ning Zizu menyerahkan kartu itu. Malam, kamar 661. Chu Chen memperhatikan bahwa beberapa wanita dengan senyum profesional di wajah mereka tampak terkejut pada saat yang sama. Wanita itu mengambil kartu itu dan setelah merasakannya, matanya menunjukkan senyuman. "Saya harap Anda beruntung, bos. Silakan ikuti saya." Wanita itu memimpin Chu Chen dan mereka bertiga menuju ke arah yang sama. Beberapa wanita di belakangnya mulai berdiskusi. Orang lain yang mendambakan hadiah puluhan juta di kamar 661 pada malam hari. Saya hanya bisa mendoakan semoga mereka beruntung. Kedua pemuda ini terlihat cukup tampan, tapi di Yongye, penampilan mereka tidak cocok. "Saya melihat bahwa Anda anak hilang telah menjadi nimfomaniak lagi." Saat Ning Zizu berjalan maju, dia memperkenalkan situasi Yongye kepada Chu Chen dan Song Yan. Sebenarnya, sebagian besar kompetisi ring Yongye ditutup dan dibagi menjadi beberapa ruangan. Ning Zizu berkata, "Tentu saja, akan ada auditorium di sekitar setiap ruangan. Selama Anda adalah anggota Yongye, Anda dapat masuk kapan saja, tonton dan bertaruh. Ada juga tempat umum di Yongye. Ngomong-ngomong, adikku, bawa kami ke tempat umum dulu," kata Ning Zizu. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. "Bos, panggil saya Kiki." Wanita itu berjalan bersama mereka bertiga selama hampir 2 menit. Setelah berbelok di tikungan, sebuah gerbang muncul di depan mereka. Ada 7 atau 8 petugas keamanan yang menjaga pintu gerbang. Di depan adalah area umum Yongye, yang juga merupakan tempat paling ramai dan paling ramai di Yongye. Wanita Kiki memberi isyarat kepada penjaga keamanan untuk membuka pintu dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Selamat datang bos, ayo, kepada Yongye. Silakan rasakan pesona Yongye." Bersambung.